Nah, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, jayakanlah Islam ini dengan dua namanya Umar. Bi umarain, dua Umar. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Yaitu Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Kalau kita yang memilih, kalau yang Rasulullah yang memilih, adik-adik, ya, kayaknya milih Amr bin Hisham ya. Kalau Rasulullah yang memilih, tapi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Nabi Musa di saat mohon kepada Allah SWT, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Rasulullah Nabi Musa itu mohon, minta kepada Allah supaya yang dijadikan wazirnya, bahasa sekarang wazir itu Pak, menteri ya, supaya yang dijadikan pembantu dakwahnya itu adalah langsung saudaranya sendiri, yaitu Harun akhi washdud bihi amri. Harun saudaranya sendiri itu langsung jadi jubirnya, juru bicaranya. Jadi kembali ke tadi, adik-adik ya, bahwa yang namanya kehendak kita dengan kehendak Allah itu ya tidak selalu sama. Bisa jadi menurut kita seharusnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Amr bin Hisham supaya ada hubungan langsung kekeluargaan. Kan kalau yang keluarga kita sendiri yang membela kita itu kan benar-benar itu. Karena dia itu pertama di samping membela atas nama agama, yang kedua membela atas nama keluarga. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Di saat Rasulullah SAW minta Allah ma'izzal Islam bi umarin, ya Allah muliakanlah, jayakanlah agama Islam itu dengan Umar, ternyata yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab. Oleh sebab itu, adik-adik, di saat Sayyidina Umar pada saat itu belum masuk Islam kan, ingin untuk membunuh Rasulullah SAW, di tengah jalan itu ketemu sama seseorang. Umar, Anda mau kemana? Umar mengatakan, saya mau membunuh namanya Muhammad. Dia itu adalah pemecah belah bangsa ini, katanya. Itu gara-gara dia ini terjadi perpecahan. Kata orang itu apa? Umar, ente jangan ngurus Muhammad dulu, katanya, ngurus adikmu sendiri dulu. Saudari ya, saudari Anda itu sendiri, adik Anda itu sudah masuk Islam. Ini sering kita dengar cerita itu. Adiknya sendiri sudah masuk Islam beserta suaminya. Akhirnya balik itu Sayyidina Umar menuju ke rumah adiknya. Pas sampai sana, di sana ada Khabbab bin Arat namanya. Khabbab bin Arat itu adalah seorang sahabat yang mengajar waktu itu ngaji, ya, yang mengajarkan wahyu, ya, yang mengajarkan Al-Quran pada saat itu. Pas didengar Umar datang itu langsung masuk itu Khabbab bin Arat, takut. Orang takut itu Sayyidina Umar itu. Ya. Nah itu kemarin udah sampaikan ya, Al-Wahsy itu adalah orang yang di saat dia non kafir ya, al-muslim, dia membunuh orang yang terbaik. Setelah dia muslim, dia membunuh orang yang paling jahat setelah dia masuk Islam. Nah Umar itu hadirin ya, kerasnya luar biasa di saat dia belum masuk Islam, tapi kekerasannya setelah masuk Islam digunakan untuk menegakkan agama Islam. Keras Umar itu. Ya walaupun ini terjadi perbedaan pendapat ada ya di antara sejarawan. Ya. Sayyidina Umar itu waktu hijrah itu dia terang-terang, orang kan sembunyi-sembunyi hijrah. Rasulullah pas hijrah itu sembunyi-sembunyi caranya itu. Rasulullah kalau Sayyidina Umar hendak langsung itu dengan tegas itu dihuluskan pedangnya. Langsung mengatakan, silakan orang yang mau anaknya yatim, silakan hadang saya untuk hijrah. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya untuk menjadi janda, silakan halangi saya untuk hijrah. Sambil huduskan pedangnya. Nah itu Sayyidina Umar.
Sama jadi itu, pas masuk ke adik ditempeleng itu sampai berdarah. Sampai begitu lah. Kerasnya namanya Sayyidina Umar. Nah kemudian pada saat itu dia lihat ada lembaran, ada lembaran dari itu. Nah ini apa ini? Adiknya tegas mengatakan tidak boleh kau sentuh itu. Kamu itu masih kafir. Tidak boleh kau sentuh lembaran itu. Tapi ya maksa juga kan untuk kena. Kemudian dia ambil lembaran itu, isinya ada Toha. Itu yang sudah kita bahas kemarin itu. Toha itu apa itu? Tidak ada yang tahu apa itu Toha ya. Walaupun bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ya, sebagian mengatakan Toha itu adalah nama Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu ya. Salah satu nama Nabi Muhammad itu adalah Toha. Apa bunyinya itu? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu santri lo berjanji lagunya bagaimana itu Salatullah itu kan ada lagunya yang lain juga itu. Salatullah salamullah Toha. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Selawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Toha. Siapa itu Toha? Rasulillah. Nah, gitu. Salatullah salamullah ala Yasin. Nah, berarti salah satu nama Rasulullah juga Yasin, Habibillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Toha itu ya nama lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah alam bi muradihi. Allah yang Maha tahu dan maksudnya. Toha. Pas Toha itu udah memancing langsung perhatian tadi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kandungannya memang luar biasa dari itu. Ya, hanya dengan beberapa kata mampu merubah langsung ya Sayyidina Umar yang tadinya garangnya luar biasa, ganasnya luar biasa, bencinya luar biasa terhadap Rasulullah SAW, tapi hanya gara-gara Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Langsung total itu perubahannya pada saat itu. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa untuk membawa kerugian, illa tazkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Qur'an itu adalah benar-benar menjadi tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Total berubah langsung ada itu. Hanya gara-gara gitu. Makanya adikku semua ya, ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan kalau kalian ketemu dengan orang yang jahat sekalipun, jangan putus asa. Jangan melecehkan, meremehkan, merendahkan, menghinakan orang. Siapa tahu mereka itu justru menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan kita pada suatu saat. Hatta kalian bertemu dengan orang yang kafir, jangan putus asa, jangan meremehkan, jangan menghina. Siapa tahu seperti kejadian yang tadi, seperti Sayyidina Umar, ternyata beliau orang yang keras, orang yang memusuhi Islam dengan luar biasa, tapi ternyata dia itu adalah bagian daripada mu'izzul Islam yang membuat agama Islam itu menjadi jaya. Langsung sadar pada saat itu hadirin.
Sayyidina Umar mengatakan ini tidak mungkin kalau berasal dari manusia. Nah setelah itu langsung Khabbab bin Arat yang tadinya sembunyi di dalam kamar keluar dan menyampaikan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kayaknya engkaulah yang sesuai dengan didoakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum ini tidak lama Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, jayakanlah Islam ini dengan salah satu dua Umar. Ternyata engkaulah yang dipilih oleh Allah SWT, yakni Umar bin Khattab, bukan keluarga adik, yaitu Amr bin Hisham.